Pernahkah kalian melihat orang membakar sate atau membeli sate di pinggir jalan? Saat membakar sate, akan terjadi reaksi pembakaran antara sate dan juga kayu. Sate dibakar menggunakan api dengan diletakkan di atas tempat membakar sate. Biasanya, sate dibakar sampai berwarna kecoklatan yang menandakan sudah matang. Namun, apa yang kita temukan jika kita membakar sate terlalu lama? Ya, tentu kita akan menemukan sate yang gosong dan berwarna hitam ketika kita masak atau kita bakar terlalu lama. Sama halnya dengan pembakaran kayu, ketika kita akan membakar kayu, maka akan didapatkan kayu yang berubah menjadi hitam atau gosong atau yang disebut dengan arang. Nah, zat berwarna hitam atau arang ini adalah karbon. Mari kita identifikasi mengenai unsur-unsur dari penyusun senyawa hidrokarbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Wahyujaya dengan NPM 2213023032 dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai video pembelajaran yang telah saya buat terkait materi senyawa hidrokarbon dan bentuk molekul 3D dari isomer senyawa hidrokarbon. Seperti apa video yang saya buat? Yuk simak videonya. Ketika gula dicampurkan dengan serbuk CuO ke dalam tabung reaksi, yang kemudian tabung reaksi ditutup menggunakan gabus dan dihubungkan dengan menggunakan statif klem dan pipa bengkok ke dalam air kapur atau larutan kalsium hidroksida yang kemudian dipanaskan dan diamati perubahan yang terjadi pada percobaan. Nah, pada percobaan, ketika sampel dipanaskan menghasilkan gas CO2 dan terbentuk uap air yaitu H2O pada dinding tabung reaksi. Persamaan reaksi yang terjadi ialah seperti berikut. Nah, dari persamaan ini, gas CO2 yang dihasilkan kemudian mengalir melalui pipa bengkok ke air kapur atau ke larutan CaOH 2 kali, sehingga pada saat zat tercampur dengan air kapur akan menghasilkan endapan putih yaitu kalsium karbonat. Persamaan reaksi yang terjadi ialah seperti berikut. Nah, adanya CaCO3 atau kalsium karbonat ini pada air kapur membuktikan bahwa pada sampel mengandung unsur karbon dan juga hidrogen. Ini adalah visualisasi dari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari. Dalam kimia, hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya terdiri dari dua elemen utama, yaitu karbon dan juga hidrogen. Nah, bagaimana mereka membentuk kehidupan modern kita? Mari kita bahas. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya terdiri dari atom karbon atau atom C dan juga atom hidrogen atau atom H. Isomer pada senyawa hidrokarbon biasanya terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu isomer struktur dan juga isomer geometris. Apa itu isomer struktur dan isomer geometris? Isomer struktur terjadi ketika atom-atom dalam molekul tersusun berbeda meskipun memiliki rumus molekul yang sama. Contohnya yaitu butana atau C4H10 yang memiliki dua isomer, yaitu N-butana dan juga isobutana. Nah, meskipun keduanya memiliki rumus molekul yang sama, susunan atom karbon yang berbeda menghasilkan sifat fisik yang berbeda. Lalu sifat fisik yang berbeda yaitu apa? Yaitu seperti titik didih dan juga titik leleh. Isomer merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur atau tata letak atom yang berbeda, sehingga menghasilkan sifat fisik dan kimia yang berbeda pula. Nah, dalam senyawa hidrokarbon, isomer
memiliki peran penting, tidak hanya dalam kimia teoritis, tetapi juga dalam aplikasi sehari-hari. Fenomena ini seringkali tidak disadari, meskipun memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, hidrokarbon dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada hidrokarbon jenuh dan juga hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh atau yang biasa disebut dengan alkana. Nah, alkana memiliki ikatan tunggal antara atom karbon, contohnya metana dan juga etana. Alkana cenderung stabil dan tidak mudah bereaksi. Nah, yang kedua yaitu hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh terbagi menjadi dua juga, yaitu ada alkena dan juga alkuna. Nah, apa sih bedanya antara alkena dan alkuna? Alkena memiliki satu atau lebih ikatan ganda antara atom karbon, contohnya etena. Sedangkan alkuna memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon, contohnya adalah etuna. Di dalam jenis hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan juga hidrokarbon tak jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh biasa disebut dengan alkana, sedangkan hidrokarbon tak jenuh biasa disebut dengan alkena dan juga alkuna. Lalu, apa perbedaan masing-masing dari alkana, alkena, dan alkuna? Yang pertama yaitu alkana. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang berarti semua ikatan antara atom karbon adalah ikatan tunggal. Karena hanya memiliki ikatan tunggal, maka alkana cenderung stabil dan tidak terlalu reaktif. Rumus umum alkana adalah CnH2n+2. Contohnya yaitu metana atau CH4. Metana atau CH4 merupakan alkana paling sederhana yang terdiri dari satu atom karbon yang berikatan dengan 4 atom hidrogen. Metana memiliki bentuk molekul tetahedral di mana satu atom karbon berada di tengah dan 4 atom hidrogen berada di sudut-sudut tetrahedron dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Selanjutnya yaitu alkena yang merupakan hidrokarbon jenuh dengan ikatan ganda. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh yang memiliki setidaknya satu ikatan ganda antara atom karbon. Nah, karena alkena ini ada ikatan ganda, maka alkena lebih reaktif dibandingkan alkana. Karena alkana tadi hanya memiliki ikatan tunggal, sedangkan alkena memiliki ikatan ganda. Rumus umum
dari alkena adalah CnH2n. Alkena biasa disebut dengan senyawa hidrokarbon dengan memiliki ikatan rangkap 2. Contoh dari alkena adalah etena atau C2H4, yaitu dua atom karbon yang berikatan ganda, masing-masing terikat pada dua atom hidrogen. Molekul etena berbentuk planar atau datar, yaitu ikatan ganda antara karbon menciptakan kekakuan sehingga molekul tidak dapat berputar seperti pada alkena. Pada etena, dua karbon dengan ikatan ganda di tengah, setiap karbon terhubung ke dua hidrogen. Molekul ini datar dengan sudut 120 derajat di sekitar setiap atom karbon. Contoh lain dari alkena adalah propena. Nah, penamaannya sama ya, yaitu etena dan juga pretena. Propena atau yang biasa disebut dengan C3H6. Propena memiliki 3 atom karbon dengan satu ikatan ganda antara dua karbon pertama dan ikatan tunggal antara karbon kedua dan karbon ketiga. Propena berbentuk planar di sekitar ikatan ganda antara karbon pertama dan kedua, dan karbon ketiga berikatan tunggal dengan karbon kedua. Pada propena, 3 atom karbon terhubung dengan 2 diantaranya memiliki ikatan ganda, atom hidrogen terdistribusi secara simetris di sekitar molekul. Nah, selanjutnya yaitu alkuna, yaitu hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Setelah tadi kita membahas tentang alkana dan alkena, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2 atau ikatan ganda, selanjutnya kita akan membahas tentang alkuna, yaitu ikatan rangkap 3, yang juga merupakan hidrokarbon tak jenuh, tetapi bedanya memiliki ikatan rangkap 3, maka disebut dengan alkuna. Nah, alkuna adalah hidrokarbon yang memiliki setidaknya satu ikatan rangkap 3 antara dua atom karbon. Ikatan rangkap 3 pada alkena membuat alkuna sangat reaktif dan biasanya digunakan dalam sintesis kimia. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Contoh visualisasi dari alkuna adalah etuna, yaitu asetilena atau C2H2. Dua atom karbon berikatan rangkap 3 masing-masing terikat dengan satu atom hidrogen, maka yang disebut dengan etuna karena memiliki ikatan rangkap 3. Nah, bentuk molekul dari etuna yaitu linear. Atom karbon dan hidrogen tersusun dalam garis lurus karena ikatan rangkap 3 menciptakan sudut 180 derajat. Pada etuna, dua karbon dihubungkan dengan ikatan rangkap 3 dan setiap karbon berikatan dengan satu hidrogen. Garis lurus tanpa sudut ikatan selain 180 derajat. Selanjutnya, contoh lain dari alkuna yaitu propena atau C3H4. 3 atom karbon dengan satu ikatan rangkap 3 antara karbon pertama dan karbon kedua dan ikatan tunggal antara karbon kedua dan karbon ketiga. Pada propena atau C3H4, molekul linear di sekitar ikatan rangkap 3 karbon ketiga yang terhubung dengan karbon kedua dengan ikatan tunggal atau biasa dengan berputar bebas. Visual dari propena yaitu ikatan rangkap 3 di antara dua atom karbon pertama, lalu karbon ketiga dihubungkan dengan ikatan tunggal dengan hidrogen terhubung ke masing-masing karbon. Setiap molekul bisa diilustrasikan menggunakan model bola dan tingkat atau model ruang terisi untuk menunjukkan ikatan antar atom dengan lebih jelas. Nah, pada bentuk molekul yang kita visualisasikan pada metana, etena, dan juga etuna itu adalah saya menggunakan aplikasi Avogadro. Nah, berdasarkan video pembelajaran yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang sangat penting dalam kimia dan kehidupan sehari-hari.
Senyawa hidrokarbon terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Alkana adalah hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal antar karbon. Kemudian alkena adalah dengan ikatan ganda antara atom karbon. Kemudian alkuna adalah dengan ikatan merangkap 3 yang merupakan hidrokarbon paling reaktif dan bisa digunakan dalam sintesis senyawa organik. Nah, ketiga jenis hidrokarbon ini berperan besar dalam banyak aspek kehidupan kita, mulai dari energi, bahan baku plastik, hingga bahan kimia industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.